Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Alif. Alif adalah seorang anak yang sederhana, lahir di keluarga petani yang tidak memiliki banyak harta, namun kaya akan nilai-nilai kehidupan. Sejak kecil, Alif sudah diajarkan oleh orang tuanya untuk bekerja keras, bersyukur atas apa yang dimiliki, dan selalu menolong sesama. Namun, seiring berjalannya waktu, Alif merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Ia selalu merasa bahwa hidupnya terbatas oleh rutinitas yang itu-itu saja. Setiap hari ia membantu orang tuanya di ladang, membantu merawat ternak, dan belajar hal-hal dasar di sekolah yang ada di desanya. Tetapi meskipun ia sudah melakukan yang terbaik, Alif merasa ada panggilan dalam dirinya yang belum terpenuhi. Pada suatu pagi yang cerah, Alif duduk di bawah pohon besar di dekat rumahnya. Ia melihat langit biru yang luas, dan pikiran-pikirannya mulai mengembara jauh melampaui desa kecil tempat tinggalnya. Apakah ini yang seharusnya aku lakukan? Apakah hidupku hanya akan berputar di sini, di antara ladang dan ternak? Pikirnya dalam hati. Ayahnya yang kebetulan sedang lewat mendekat dan duduk di sebelahnya. Tanpa bertanya apa-apa, sang ayah duduk diam sejenak, memberikan ruang bagi anaknya untuk berpikir. Alif pun akhirnya mengungkapkan keraguannya. Ayah, aku merasa hidupku tak bergerak kemana-mana. Aku ingin mencapai sesuatu yang lebih besar, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Sang ayah tersenyum lembut. Ia menatap anaknya dengan penuh kasih sayang, lalu berkata, Alif, hidup ini seperti sebuah perjalanan. Kamu tidak perlu langsung tahu tujuanmu sejak awal. Terkadang, jalan yang terbaik adalah mengikuti langkah-langkah kecil yang ada di depanmu, meskipun kamu tidak melihat tujuannya dengan jelas. Percayalah, setiap langkah kecil itu akan membawamu menuju tempat yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Kata-kata sang ayah membuat Alif merenung. Ia tahu bahwa setiap orang pasti punya perjalanan hidupnya masing-masing, dan mungkin perjalanan itu tidak selalu dimulai dengan langkah besar. Namun, Alif juga merasa ada yang lebih dalam yang harus ia pelajari tentang hidup. Sejak saat itu, Alif memutuskan untuk lebih serius memikirkan masa depannya. Ia bertekad untuk tidak hanya mengikuti rutinitas yang ada, tetapi juga mencari tahu apa yang bisa ia lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar. Alif mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk belajar, berinteraksi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, dan memahami berbagai hal yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Di tengah usahanya itu, Alif bertemu dengan seorang pedagang keliling yang singgah di desanya. Pedagang itu adalah seorang pria parubaya yang ramah dan suka bercerita. Setiap kali ia berhenti di desa, banyak orang datang untuk membeli barang-barangnya, tetapi lebih dari itu, mereka juga datang untuk mendengarkan cerita-cerita hidup yang dibagikan oleh pedagang tersebut. Pada suatu kesempatan, Alif mendekati pedagang itu dan mulai berbicara dengannya. Pak, bagaimana Anda bisa mencapai semua yang Anda miliki sekarang? Bagaimana perjalanan hidup Anda hingga sampai di titik ini? Tanya Alif dengan penuh rasa ingin tahu. Pedagang itu tertawa kecil, lalu menjawab, Alif, hidup ini tidak bisa dipahami hanya dengan melihat hasil akhirnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani setiap prosesnya. Saya dulu juga berasal dari keluarga yang sederhana, dan hidup saya tidak selalu mudah. Namun, saya belajar untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang. Kuncinya adalah ketekunan dan keberanian untuk terus melangkah, meski tidak selalu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Alif merasa terinspirasi oleh kata-kata pedagang itu. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda, tetapi setiap perjalanan bisa membawa pelajaran berharga jika kita mau belajar darinya. Setiap rintangan yang muncul dalam hidup bukanlah halangan, tetapi kesempatan untuk tumbuh menjadi lebih baik. Dengan semangat baru, Alif kembali ke rumah dengan tekad yang lebih kuat. Ia mulai melihat dunia di sekelilingnya dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi rasa takut akan ketidakpastian, karena ia tahu bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Alif belajar bahwa hidup bukan tentang mencapai tujuan dengan cepat,
tetapi tentang bagaimana kita menikmati setiap proses dan menemukan makna dalam setiap langkah yang kita ambil. Cerita ini baru saja dimulai, dan Alif belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, ia yakin bahwa dengan ketekunan, keberanian, dan semangat untuk terus belajar, ia akan menemukan jalan yang tepat untuk dirinya sendiri. Bagian pertama telah selesai. Nantikan bagian kedua yang akan melanjutkan perjalanan Alif menuju penemuan dirinya yang lebih dalam. Seiring berjalannya waktu, Alif mulai menyadari bahwa hidup memang tidak selalu berjalan mulus seperti yang ia harapkan. Setiap langkah yang ia ambil, meskipun penuh dengan tekad dan semangat baru, seringkali disertai dengan tantangan yang tidak terduga. Ada kalanya ia merasa lelah, bahkan merasa hampir menyerah. Namun, kata-kata ayahnya dan pedagang keliling yang ia temui beberapa waktu lalu terus terngiang di telinganya. Hidup ini adalah perjalanan, dan perjalanan itu tidak selalu mudah. Suatu hari, Alif mendapat kabar bahwa ayahnya jatuh sakit. Penyakitnya cukup parah dan membuatnya tidak bisa lagi bekerja di ladang seperti biasa. Alif yang selama ini mengandalkan ayahnya untuk mengurus sebagian besar pekerjaan di ladang merasa cemas dan bingung. Tidak hanya itu, Ibu Alif juga sedang mengandung anak kedua mereka, yang membuat keadaan semakin berat. Alif merasa terhimpit oleh beban yang datang begitu mendalam. Ia harus merawat ayahnya yang sedang sakit, membantu ibu yang sedang hamil, dan tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan di ladang dan sekolah. Rasa lelah fisik dan mental mulai menghantui setiap langkahnya. Namun, meskipun rintangan semakin besar, Alif tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia mengingat semua pitutur yang telah ia terima dari ayah dan orang-orang bijak lainnya, bahwa dalam setiap kesulitan, selalu ada peluang untuk tumbuh. Pada suatu malam, ketika Alif sedang duduk termenung di samping ayahnya yang terbaring lemah di ranjang, sang ayah membuka matanya dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Alif," katanya dengan suara pelan, "jangan pernah merasa takut menghadapi kesulitan. Kehidupan ini seperti musim yang berganti. Terkadang kita harus melewati musim hujan untuk bisa menikmati musim panas. Apa yang kamu hadapi sekarang adalah ujian, dan ujian itu akan menguatkanmu, bukan melemahkanmu." Kata-kata itu seperti menyentuh hati Alif. Ia sadar bahwa apa yang sedang terjadi adalah bagian dari ujian hidup yang harus ia jalani. Meski sulit, Alif bertekad untuk tetap berjuang. Ia memutuskan untuk tidak hanya berfokus pada kesulitan, tetapi juga melihat bagaimana ia bisa mengatasi setiap masalah yang datang. Tanpa disadari, dalam dirinya muncul kekuatan yang selama ini tersembunyi, sebuah kekuatan yang lebih besar dari rasa takut dan kelelahan. Hari-hari berikutnya, Alif bekerja tanpa henti. Ia menjaga ayahnya dengan penuh kasih sayang, membantu ibu dalam pekerjaan rumah tangga, dan tetap berusaha menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang semakin menumpuk. Meskipun fisiknya merasa lelah, hatinya tetap kuat. Dalam setiap tetes keringat yang jatuh, ia merasa semakin dekat dengan impian-impian yang ingin ia capai. Alif tahu bahwa hanya dengan kerja keras dan ketekunan, ia bisa mengatasi segala tantangan. Namun, pada suatu pagi yang kelabu, sebuah kabar buruk datang. Ayah Alif menghembuskan napas terakhirnya. Dunia terasa runtuh bagi Alif. Ayah yang selama ini menjadi sosok pemberi semangat dan kebijaksanaan, kini tidak ada lagi. Rasa kehilangan yang mendalam menyelimuti hatinya, dan seolah-olah langit di atas kepalanya berubah menjadi kelam. Alif duduk di samping jenazah ayahnya, merasa begitu hampa. Ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa melanjutkan hidup tanpa ayah di sisinya. Namun, saat ia menatap wajah ayahnya yang penuh kedamaian, teringatlah kata-kata terakhir yang sempat diucapkan ayahnya beberapa hari lalu. Hidup ini bukan hanya tentang mengatasi kesulitan, tapi bagaimana kita tetap berdiri tegak walau dunia terasa runtuh di sekitar kita. Alif menyadari bahwa meskipun ayahnya telah tiada, ajaran dan semangatnya tetap hidup dalam dirinya. Ayahnya telah mengajarkan banyak hal yang berharga tentang ketabahan, keikhlasan, dan keberanian untuk terus melangkah meskipun rintangan datang bertubi-tubi. Alif tahu, ia harus terus maju dan menjadi seperti ayahnya, seseorang yang mampu menghadapi hidup dengan kepala tegak, apapun yang terjadi. Dengan hati yang penuh kerinduan, Alif berdiri dan memandang horizon yang terbentang luas di depannya.
Meskipun beban hidup terasa semakin berat, ia tidak akan pernah berhenti. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk terus berjuang, untuk menghidupkan harapan yang telah diberikan ayahnya. "Ayah, aku akan terus melangkah. Aku akan menjaga keluarga ini dan mewujudkan impian yang kita impikan bersama," bisik Alif dalam hati. Kehilangan yang ia alami tidak membuatnya jatuh, malah menguatkannya. Alif tahu bahwa setiap tantangan yang ia hadapi adalah bagian dari proses hidup yang tak terhindarkan, dan meskipun kehilangan yang dialaminya begitu dalam, ia bisa merasakan bahwa ayahnya tetap hidup dalam semangatnya untuk berjuang. Dengan tekad yang bulat, Alif melangkah maju, percaya bahwa setiap langkah kecilnya membawa arti yang lebih besar dalam perjalanan hidupnya. Setelah kepergian ayahnya, Alif merasa hidupnya seperti kehilangan arah. Meskipun ia sudah belajar banyak dari ajaran ayahnya, dan meskipun kata-kata ayahnya masih bergema dalam hati, kenyataan bahwa ayahnya tidak lagi berada di sampingnya membawa rasa hampa yang mendalam. Namun, meskipun rasa sakit itu begitu kuat, Alif tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup. Ia memutuskan untuk tidak membiarkan rasa kehilangan merusak masa depannya. Alif mulai mengingat tujuan-tujuannya yang telah ia tetapkan. Salah satu cita-citanya yang terpendam adalah untuk melanjutkan pendidikan ke kota besar, sebuah kota yang dikenal dengan sekolah-sekolahnya yang memiliki reputasi tinggi. Ia ingin belajar lebih banyak agar suatu hari bisa membawa perubahan besar bagi keluarganya dan desa tempat ia tinggal. Namun, untuk mencapai itu, Alif tahu bahwa jalannya tidak akan mudah. Ia harus berjuang lebih keras dari sebelumnya. Pada awalnya, jalan untuk pergi ke kota besar tampak sangat berat. Alif tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar biaya pendidikan di kota. Ia harus bekerja ekstra keras, mencari segala cara untuk mendapatkan uang demi mewujudkan impiannya. Setiap malam, Alif bekerja sebagai buruh kasar di berbagai proyek pembangunan yang ada di desanya. Ia tidak pernah mengeluh meskipun pekerjaan tersebut sangat melelahkan. Ia tahu, hanya dengan usaha yang maksimal, impian itu bisa tercapai. Suatu hari, saat bekerja di sebuah proyek pembangunan, Alif bertemu dengan seorang pria bernama Hendra, seorang kontraktor yang sangat sukses. Hendra melihat ketekunan Alif dan tak bisa menahan kekagumannya. "Anak muda, aku melihat semangat dan kerja keras dalam dirimu. Kamu punya potensi besar, tapi kamu perlu lebih banyak pengetahuan. Apa impianmu?" tanya Hendra sambil mengamati Alif yang sedang mengangkat batu bata dengan penuh semangat. Alif, yang tidak biasa menceritakan impian-impiannya kepada orang lain, merasa sedikit ragu. Namun, karena Hendra begitu tulus mendengarkannya, ia akhirnya mengungkapkan niatnya. "Saya ingin melanjutkan pendidikan ke kota besar, Pak. Saya ingin belajar lebih banyak dan kembali untuk membangun desa ini." Hendra terdiam sejenak. Ia lalu mengangguk dan berkata, "Itu impian yang bagus, Alif. Tapi kamu harus tahu, jalan itu tidak mudah. Banyak orang yang ingin mencapai impian seperti itu, tapi hanya sedikit yang benar-benar bisa mencapainya. Kamu harus berani mengambil langkah pertama, meski banyak ketidakpastian di depan." Kata-kata Hendra menyentuh hati Alif. Ia merasa ada seseorang yang memahami perjuangannya, seseorang yang bisa memberinya perspektif baru. Hendra kemudian memberi nasihat yang sangat berharga. "Untuk mewujudkan impian, kamu harus punya dua hal, keyakinan dan tindakan. Keyakinan tanpa tindakan hanya akan menjadi angan-angan, dan tindakan tanpa keyakinan hanya akan mengarah pada kelelahan. Kamu harus yakin bahwa kamu bisa mencapai apa yang kamu impikan, dan kamu harus bertindak setiap hari untuk mendekatkan dirimu pada tujuan itu." Alif mendengar kata-kata itu dengan penuh perhatian. Ia sadar bahwa meskipun ia telah bekerja keras, selama ini ia belum cukup memiliki keyakinan yang kuat. Terkadang, ia merasa ragu apakah ia pantas untuk mencapai impian-impian besar itu, terutama setelah kehilangan ayahnya. Namun, kini ia tahu bahwa untuk melangkah lebih jauh, ia harus percaya pada dirinya sendiri, bahkan ketika segala sesuatu terasa tidak pasti. Alif mulai memusatkan pikirannya pada tujuan jangka panjangnya. Ia menyadari bahwa tidak ada yang mudah dalam hidup ini, tetapi jika ia memiliki keyakinan yang kuat dan berusaha setiap hari, maka tidak ada yang mustahil. Setiap pagi,
Alif bangun lebih awal untuk belajar. Ia menggunakan setiap kesempatan untuk mengasah kemampuannya, baik dalam bidang akademis maupun keterampilan hidup lainnya. Sambil bekerja keras untuk membiayai pendidikan, ia tidak pernah melupakan pentingnya belajar dan memperkaya dirinya dengan ilmu. Dalam beberapa bulan, Alif mulai merasakan perubahan yang signifikan. Ia bukan hanya semakin pintar, tetapi juga semakin percaya diri. Ia merasa bahwa setiap usaha yang ia lakukan adalah langkah kecil menuju impian besarnya. Dan meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, Alif yakin bahwa ia tidak akan lagi mundur. Suatu hari, Alif mendapatkan kabar baik. Ada beasiswa yang dibuka oleh sebuah universitas di kota besar, dan setelah melalui berbagai seleksi yang ketat, ia diterima sebagai penerima beasiswa. Perasaan campur aduk meliputi hati Alif, kebahagiaan, kebanggaan, dan rasa syukur yang mendalam. Impian yang dulunya tampak begitu jauh dan sulit dijangkau, kini terasa lebih dekat. Namun, di balik kebahagiaannya, Alif menyadari bahwa ini baru permulaan. Perjalanan ke kota besar tentu akan menjadi tantangan baru. Ia akan berada di lingkungan yang sangat berbeda dengan desa kecil tempat ia berasal, dan ia tahu bahwa ia harus siap untuk menghadapi segala hal yang belum pernah ia temui sebelumnya. Namun, kini Alif merasa lebih siap dari sebelumnya. Keyakinan yang ia bangun selama ini, bersama dengan ketekunan dan kerja keras, telah membekalinya dengan kekuatan yang luar biasa. Sebelum berangkat ke kota besar, Alif kembali mengunjungi makam ayahnya. Ia berdiri di sana, mengheningkan cipta sejenak, dan berbicara dalam hati. "Ayah, aku sudah berhasil melangkah jauh. Ini adalah awal dari perjalanan yang panjang. Aku akan terus berjuang untuk kita semua." Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Alif berangkat ke kota besar. Ia tahu bahwa tantangan baru menantinya, namun kini ia tidak lagi takut. Ia membawa serta semua pelajaran yang ia terima, keyakinannya yang semakin kuat, dan semangat untuk terus maju. Setelah berbulan-bulan berjuang, akhirnya Alif tiba di kota besar. Kehidupan di sana sangat berbeda dari desa tempat ia dibesarkan. Kota yang ramai dan penuh dengan orang-orang dari berbagai latar belakang itu terasa begitu asing bagi Alif. Setiap langkah yang ia ambil seolah-olah menuntunnya ke dunia yang penuh tantangan baru. Tidak ada lagi kebiasaan sehari-hari yang ia kenal. Tidak ada lagi rutinitas sederhana yang membuatnya merasa nyaman. Semua terasa baru dan kadang membingungkan. Namun, Alif tidak gentar. Meskipun ia jauh dari rumah, ia merasa bahwa langkah ini adalah bagian dari perjalanan besar yang harus ia jalani. Ia tahu bahwa untuk mencapai impian yang lebih besar, ia harus berani melangkah ke dunia yang tidak ia kenal. Setiap hari, Alif mengikuti perkuliahan dengan tekun, meskipun banyak sekali hal baru yang harus ia pelajari. Tidak jarang, ia merasa kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan beban akademis yang sangat berat. Namun, ia tidak pernah menyerah. Suatu hari, Alif mendapat tugas besar yang harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Semua teman sekelasnya tampak lebih siap dan lebih terorganisir. Sementara Alif merasa terbebani oleh rasa cemas. Ia mulai merasa ragu pada dirinya sendiri. "Apakah aku benar-benar mampu bertahan di sini?" pikirnya, sambil menatap tumpukan buku dan bahan yang harus ia pelajari. Namun, Alif teringat kembali pada kata-kata yang pernah diucapkan oleh pedagang keliling yang ia temui di desa dulu. "Hidup ini tidak selalu mudah, Alif. Tetapi setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh. Kamu harus berani menghadapi ketidakpastian, dan bahkan ketidakpastian itu akan mengarah pada keberhasilanmu." Kata-kata itu membuat Alif merasa lebih tenang. Ia sadar bahwa setiap kesulitan yang ia hadapi adalah bagian dari perjalanan yang akan membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Alif pun mulai bekerja dengan lebih fokus dan penuh semangat. Meskipun ia harus begadang semalaman untuk menyelesaikan tugas-tugas itu, ia merasa ada kepuasan tersendiri dalam setiap langkah yang ia ambil. Ia tidak hanya belajar untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga untuk memahami proses yang ada di balik setiap perjuangan. Hari demi hari, Alif semakin merasa nyaman dengan kehidupan barunya. Ia mulai berteman dengan banyak orang, belajar dari berbagai pengalaman, dan menemukan cara untuk mengatasi rintangan yang sebelumnya terasa begitu berat.
Ia merasa bahwa setiap tantangan yang datang kepadanya adalah peluang untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan dirinya. Suatu hari, saat mengikuti seminar di kampus, Alif bertemu dengan seorang profesor yang terkenal dengan kepakarannya dalam bidang yang Alif minati. Profesor itu, yang sangat mengagumi semangat Alif dalam belajar, memberikan nasihat yang sangat berharga. "Alif," katanya dengan suara lembut, "dalam hidup ini, kamu akan selalu dihadapkan pada pilihan. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan tidak ada jalan yang benar-benar mudah. Namun, yang terpenting bukanlah hasil akhirnya, melainkan bagaimana kamu menghadapi perjalanan itu. Jika kamu bisa tetap teguh pada tujuanmu dan menjalani proses dengan penuh integritas, kamu akan menemukan makna sejati dari perjuanganmu." Kata-kata profesor itu sangat dalam dan menyentuh hati Alif. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada tujuan akhir, mendapatkan gelar dan kembali ke desanya untuk membantu keluarganya. Tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana ia menjalani setiap langkah perjalanan ini. Ia mulai melihat perjuangannya bukan hanya sebagai usaha untuk mencapai sesuatu, tetapi sebagai proses yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih kuat. Beberapa tahun kemudian, Alif berhasil menyelesaikan studinya dengan hasil yang sangat memuaskan. Namun, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak berhenti di sini. Ia kembali ke desanya dengan ilmu dan pengalaman yang ia peroleh, bertekad untuk membawa perubahan bagi keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Alif membangun sebuah lembaga pendidikan di desanya, tempat di mana anak-anak desa dapat belajar dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ia ingin agar mereka tidak hanya menjadi petani seperti orang tuanya, tetapi juga bisa mengejar impian mereka tanpa batasan. Pada suatu sore, saat Alif duduk di bawah pohon yang sama di dekat rumahnya, tempat ia sering berbicara dengan ayahnya, ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menemukan makna sejati dari perjuangannya. Tidak hanya tentang mencapai impian pribadi, tetapi tentang memberikan dampak positif bagi orang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Alif tahu bahwa apa yang ia lakukan bukanlah sekadar untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mewujudkan mimpi bersama, seperti yang pernah ia impikan bersama ayahnya. Di bawah pohon itu, Alif teringat akan semua pitutur yang ia dengar sepanjang hidupnya. Dari ayahnya yang bijak, dari pedagang keliling yang memberi semangat, dari Hendra yang mengajarkannya tentang keyakinan dan tindakan, dan dari profesor yang membuka matanya tentang makna sejati dari perjuangan. Semua itu kini menjadi bagian dari dirinya, bagian yang membentuknya menjadi seseorang yang tidak hanya sukses dalam hal material, tetapi juga sukses dalam hati dan jiwa. Alif tersenyum, merasa bahwa perjalanan hidupnya yang penuh liku-liku ini, yang dimulai dengan ketidakpastian dan tantangan, telah membawa dirinya pada tujuan yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ia merasa beruntung telah menjalani hidup dengan penuh tekad, keberanian, dan keyakinan. Hidup ini adalah perjalanan, pikirnya, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani setiap langkahnya dengan penuh makna.